Nama saya Majesty Mindrapa dari Universitas Nias Prodi Manajemen. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan judul Ragam Bahasa sebagai tugas pendidikan bahasa Indonesia oleh dosen pengampu Ibu Mastawati Doro. Baik, saya akan memulai presentasi saya yang dimulai dari pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicara, serta menurut pembicara. Seiring perkembangan zaman, sekarang ini masyarakat mengalami perubahan sehingga bahasa pun mengalami perubahan. Perubahan itu pun berupa variasi-variasi yang dipakai sesuai keperluan. Bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien sehingga dalam bahasa timbul mekanisme untuk variasi-variasi tertentu, cocok untuk keperluan tertentu. Selanjutnya, penyebab terjadinya ragam bahasa. Ragam bahasa timbul seiring dengan timbulnya perubahan dalam masyarakat. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Oleh karena banyak variasi, agar tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien. Dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu, cocok untuk keperluan tertentu. Dalam hal ini disebut ragam standar. Penyebab terjadinya ragam bahasa. Ragam bahasa timbul seiring dengan timbulnya perubahan dalam masyarakat. Perubahan itu berupa variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Oleh karena banyak variasi-variasinya, agar tidak mengurangi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien, dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok keperluan tertentu. Dalam hal ini disebut ragam standar. Ada beberapa faktor penyebab timbulnya ragam bahasa yang ada di Indonesia, yakni 1. Faktor budaya. Setiap daerah mempunyai kultur atau daerah hidup yang berbeda seperti wilayah Jawa dan Papua, serta wilayah Indonesia yang lainnya. 2. Faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan atau adat istiadat dan bahasa nenek moyang tersendiri dan berbeda-beda antara daerah dengan daerah yang lain. 3. Faktor perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki daerah dataran berbeda-beda. Setiap daerah di pantai, pegunungan yang biasa cenderung menggunakan bahasa yang singkat dan jelas dengan intonasi volume suara yang besar dan tinggi. Berbeda dengan daerah pemukiman yang padat penduduk menggunakan bahasa lisan yang lebar disebabkan lokasinya yang saling berdekatan dengan intonasi volume yang kecil. Selanjutnya, jenis-jenis ragam bahasa. A. Ragam bahasa dilihat dari cara penuturannya. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa dibagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut. 1. Ragam dialek. Ragam dialek atau daerah adalah variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu, dalam istilah disebut dengan logat. 2. Ragam terpelajar. Tingkat pendidikan penutur bahasa Indonesia juga mewarnai penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan tampak jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur tak berpendidikan, terutama dalam pelafalan kata yang berasal dari halusia asing. Contoh sebagai berikut. Tidak terpelajar, lebih baik dari terpelajar. Video. Pelafalan yang terbaik yaitu video. Begitu dengan film. Selanjutnya film. Begitu cara pelafalan yang baik dari ragam terpelajar. Selanjutnya 3. Ragam resmi. Ragam resmi adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi resmi seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, perundang-undangan. Ciri-ciri bahasa resmi adalah sebagai berikut. Menggunakan bahasa gramatikal secara ekspresi dan konsisten, menggunakan imbuhan secara lengkap, menggunakan kata ganti resmi, menggunakan kata baku, menggunakan EYD, menghindari unsur kedaerahan. Ragam tidak resmi. Ragam tidak resmi adalah ragam yang digunakan dalam situasi tidak resmi seperti dalam pergaulan atau percakapan pribadi. Ciri ragam bahasa tidak resmi adalah kebalikan dari ragam bahasa tidak resmi. B. Ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi. Macam-macam ragam bahasa
dilihat dari cara berkomunikasi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Ragam lisan. Ragam lisan adalah suatu ragam bahasa yang dihasilkan dari alat ucap. Dalam ragam bahasa lisan ini, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tata bahasa, kosakata, dan lafal dalam pengucapannya. Dalam hal ini, memperhatikan tersebut, pembicara mengatur tinggi rendah suaranya atau tekanan yang dikeluarkan, mim ekspresi, muka yang ditujukan, serta gerak tangan atau isyarat untuk mengungkapkan ide sang pembicara. Contoh ragam lisan, yakni meliputi hal-hal berikut. A. Ragam bahasa cakapan. B. Ragam bahasa pidato. C. Ragam bahasa kuliah. D. Ragam bahasa panggung. Selanjutnya, ciri-ciri ragam bahasa lisan, yakni A. Memerlukan kehadiran orang lain. B. Unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap. C. Terikat ruang dan waktu. D. Dipengaruhi oleh rendahnya suara. Selanjutnya, kelebihan ragam bahasa lisan yakni sebagai berikut. A. Dapat disesuaikan dengan situasi. B. Faktor efisiensi. C. Kejelasan. D. Faktor kecepatan. E. Lebih bebas bentuknya karena faktor situasi memperjelas pengertian bahasa yang ditentukan oleh penutur. F. Penggunaan bahasa lisan bisa berdasarkan pengetahuan serta penarsiran informasi audit, visual, dan kognitif sang penutur. Selanjutnya, kelemahan ragam bahasa lisan, yakni seperti A. Bahasa lisan beberapa kalimat tidak lengkap, bahkan terdapat frase-frase tersederhana. B. Penutur sering mengulangi beberapa kalimat. C. Tidak semua orang bisa melafalkan bahasa lisan dengan benar. D. Aturan bahasa yang tidak formal. Selanjutnya adalah ragam tulis. Ragam tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam bahasa tulis, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tata cara penulisan atau ejaan, di samping aspek tata bahasa dan pemilihan kosakata. Dalam hal kita dituntut untuk tepat dalam pemilihan unsur tata bahasa seperti bentuk susunan kalimat, pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan juga penggunaan tanda baca dalam mengungkapkan ide kita. Selanjutnya, contoh ragam lisan yakni meliputi hal-hal berikut. A. Ragam bahasa teknis. B. Ragam bahasa undang-undang. C. Ragam bahasa catatan. D. Ragam bahasa surat. Selanjutnya yaitu C. Ragam bahasa dilihat dari topik pembicara. 1. Ragam sosial. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan dalam persetujuan lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Misalnya ragam bahasa digunakan keluarga atau persahabatan dua orang yang akrab dapat dikatakan sebagai ragam sosial. Selain itu, ragam sosial berhubungan pula dengan tinggi atau rendahnya status kemasyarakatan lingkungan sosial yang bersangkutan. 2. Ragam fungsional. Ragam fungsional atau profesional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Ragam fungsional juga dikaitkan dengan keresmian keadaan penggunanya. Ragam fungsional dapat menjadi bahasa negara dan bahasa teknis keprofesian, seperti bahasa lingkungan, keilmuan, atau teknologi, kedokteran, dan keagamaan. Selanjutnya, 3. Ragam jurnalistik. Bahasa jurnalistik dalam ragam bahasa digunakan sebagai persurat kabaran. Ragam bahasa jurnalistik adalah salah satu ragam bahasa dibentuk dari oleh spesifikasi materi yang disampaikan. Ragam khusus jurnalistik termasuk ragam bahasa ringkas. 4. Ragam sastra. Ragam bahasa sastra memiliki sifat atau karakter subjektif, lentur, konotatif, kreatif, dan inovatif. Bahasa sastra ialah bahasa yang dipakai untuk menyampaikan emosi, perasaan, dan pikiran, fantasi, dan lukisan angan-angan, penghayatan lahir dan batin, serta peristiwa dan khayalan dan bentuk peristiwa. Dalam hal ini, istimewa karena kekuatan efeknya pada pendengar atau pembaca dengan
istimewa cara penuturan. Selanjutnya yaitu ragam politik. Ragam politik berisi kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam rangka menata dan mengatur kehidupan masyarakat. Salah satu ciri khas hukum bahasa adalah penggunaan kalimat yang panjang dan pola kalimat yang luas. Dalam hal ini, diakui bahasa hukum Indonesia tidak terlalu memperhatikan sifat dan ciri khas bahasa Indonesia dalam strukturnya. Hal ini, hukum Indonesia pada umumnya didasarkan pada yang ditulis pada zaman penjajahan Belanda dan ditulis dalam bahasa Belanda. Namun terkadang sangat sulit menggunakan kalimat yang pendek dalam bahasa karena bahasa hukum kejelasan norma-norma dan aturan terkadang membutuhkan penjelasan panjang dan lebar, jelas kriterianya, keadaan serta situasi dimaksud. Baik, kesimpulan yang bisa kita ambil dari presentasi saya itu, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta medium pembicara. Ragam bahasa ini timbul karena latar budaya, sejarah ataupun letak geografis. Akibatnya muncul berbagai variasi bahasa Indonesia. Ragam bahasa ini memiliki berbagai jenis yang dibedakan berdasarkan 3, yakni berkomunikasi, cara penuturan, dan topik pembicaraan. Dilihat dari cara berkomunikasi, ragam bahasa dibedakan menjadi 2, yaitu lisan dan ditulis. Dalam hal ini, penggunaan ragam lisan lebih baik karena seorang dapat langsung mengekspresikannya apa yang diungkapkan daripada menggunakan tulisan. Dilihat dari cara penuturannya, ragam bahasa dibedakan menjadi ragam dialek, terpelajar, resmi, dan tidak resmi. Dilihat dari topik pembicaraan, ragam bahasa dibedakan menjadi ragam sosial, fungsional, ragam jurnalistik, dan ragam sastra, ragam politik, dan hukum. Baik, demikian presentasi saya. Semoga presentasi saya dapat bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.